Yang kedua, dia menjadi imam atau pengantara antara Allah dengan kita. Coba saudara perhatikan ayat-ayat ini yang menunjukkan bahwa Yesus di surga itu jadi imam. Pasal 4 ayat 14 surat Ibrani. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Apa artinya melintasi semua langit? Melintasi semua langit itu artinya naik ke surga. Melintasi semua langit, memangnya langit ada berapa? Di dalam budaya orang Ibrani, langit ada tiga tingkat. Ya, makanya Paulus di dalam surat 2 Korintus dia bilang terangkat ke surga tingkat 3. Itu bukan berarti di surga betul-betul ada tingkatan, bukan. Tingkat pertama itu karena langit atau surga Samaim bahasa Ibraninya, Uranos bahasa Yunaninya. Pertama itu diartikan tempat burung-burung terbang, ini adalah langit tingkat 1. Tempat bintang-bintang dan bulan-bulan itu langit atau surga tingkat 2. Dan langit atau surga tingkat 3 itu tempat Allah bersemayam. Itu dalam pikiran orang Ibrani. Karena itu dikatakan yang telah melintasi semua langit. Artinya dia sudah naik lewat dari tempat burung-burung terus ke atas, lewat tempat planet-planet, terus ke atas sampai tempat Allah bertahta. Itu melintasi semua langit. Yesus yang telah naik ke surga dikatakan kita sekarang punya imam besar agung. Berarti di surga Yesus jadi imam besar kita. Perhatikan pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Tema kita duduk di sebelah kanan. Yesus duduk jadi apa? Jadi imam besar. Ayat 6. Tapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena dia menjadi pengantara perjanjian yang lebih mulia. Yesus itu imam. Imam besar. Imam besar itu apa? Pengantara. Kalau saya atau misalnya saudara mau bertemu Pak Daeng, gak bisa langsung, harus via saya. Maka saya adalah mediator, saya adalah pengantara, saya adalah imam. Di dalam perjanjian lama, orang Israel tidak bisa langsung ketemu Allah, tidak bisa. Harus lewat imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali ketika imam besar masuk tempat ruang maha kudus, bawa darah, dipercikan ke sana. Tidak bisa ada yang datang kepada Allah kecuali lewat imam besar. Dan Yesus itu di surga jadi imam besar. Kalau begitu apa artinya? Artinya di surga kerjanya Yesus adalah menjadi perantara antara kita dengan Allah. Lalu kerjanya dia sebagai imam besar apa? Pertama, dia membawa kita kepada Allah. Karena dia membawa kita pada Allah, maka tidak ada orang bisa sampai pada Allah tanpa melalui Yesus. Maka ayat terkenal Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus pengantara. Tidak ada orang boleh berteriak sampai habis suaranya Allah, Allah, Allah. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, tidak melalui Yesus, tidak akan sampai. Ibrani pasal 7 ayat 25. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Oleh dia datang kepada Allah. Maka orang kalau tidak melalui Yesus tidak bisa sampai pada Allah. Biarpun 1 hari berteriak Allahu Akbar berapa kali pun. Tapi kalau tidak melalui Yesus tidak mungkin sampai pada Allah. Kalau begitu kita biasa nyanyi, aku jalan kebenaran. Yesus satu-satunya jalan. Dalam sebuah perdebatan dengan seorang liberal. Lalu dia berkata bahwa Allah itu punya banyak cara. Allah punya banyak jalan. 1001 macam cara. Tidak ada jalan, Allah bisa buka jalan. Mengapa Yesus hanya satu-satu? Mengapa kepada Allah hanya satu-satunya jalan? Harusnya ada banyak jalan. Dan orang berkata bahwa asal orang berbuat baik dalam agama apa saja, semua orang bisa pergi ke surga, bisa sampai pada Allah. Tapi itu ajaran yang salah.
Saya bilang, disinilah letak kurang ajarnya manusia. Karena Allah sudah sediakan satu jalan. Di perjanjian lama, Allah biasa sediakan satu jalan. Supaya selamat dari kematian Mesir, Allah hanya berikan satu jalan. Sapuan darah di ambang pintu. Pada zaman Nuh, supaya selamat, Allah hanya berikan satu jalan. Yaitu lewat Bahtera Nuh. Pada waktu di padang gurun mereka dipagut ular, Allah hanya berikan satu jalan. Yakni apa? Yakni patung ular. Siapa dipagut ular, lihat patung ular, itu diselamatkan. Maka dalam perjanjian baru, Allah memang hanya berikan satu jalan. Dan itu hanya lewat Yesus. Kamu berdosa, kamu harus masuk neraka. Allah mengasihi kamu, kasih satu jalan. Kamu masih kurang ajar dan tanya, mengapa Allah hanya kasih satu jalan? Mestinya kamu bertanya, setelah dosa manusia sehebat ini, tanyalah, mengapa masih ada satu jalan? Mestinya tidak ada jalan lagi. Tapi Allah mengasihi kita, maka berikan satu jalan. Maka setiap orang yang percaya Yesus, hanya orang yang percaya Yesus yang bisa selamat. Tidak percaya Yesus tidak akan selamat. Sekalipun Kristen, banyak orang Kristen KTP, hanya lahir jadi Kristen, sudah dibaptis jadi Kristen, ikut perjamuan jadi Kristen dan sebagainya, tapi tidak pernah punya Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat. Jangan pikir sudah akan pergi ke surga, mati akan masuk neraka. Kecuali orang yang percaya sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh percaya saja tidak mungkin masuk surga. Apalagi yang sungguh-sungguh tidak percaya. Yesus pengantara. Dia bawa kita pada Allah. Tapi sebagai pengantara atau imam, ada tugas dia yang lain. Tugasnya apa? Dia bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita. Pasal 4 ayat 15 surat Ibrani. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu berarti bahwa dia imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Kenapa? Karena dia pernah jadi manusia. Karena dia pernah jadi manusia, dia pernah lapar. Karena dia pernah lapar, dia ngerti kalau kamu lapar. Dia pernah haus, maka dia ngerti kalau kamu haus. Dia pernah dihianati, makanya dia ngerti kalau kamu dihianati. Dia pernah ditinggal oleh orang-orang yang dia percaya, makanya dia ngerti kalau kamu ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Dia pernah mengalami segala penderitaan di dunia, maka dia ngerti kalau kamu menderita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kenapa dia ngerti? Karena imam besar itu pernah tinggal di bumi. Kalau dia nggak pernah datang ke bumi, dia nggak bisa mengerti. Joseph Scriven, seorang yang banyak mengalami penderitaan, mau menikah kurang berapa hari, kurang 3 hari, calon istri tenggelam dan mati. Dalam keadaan kecewa dia pergi merantau, sampai di perantauan lagi jatuh cinta lagi dengan seorang perempuan, mau menikah, kurang 3 hari lagi kecelakaan dan mati. Sampai dia heran, ada apa ini? Ya, kok tiap kali mau menikah kayaknya Tuhan gak mau saya menikah. Tapi dia setelah dia pergi merantau, dia dapat kabar dari kampung papanya sudah meninggal dan dia tidak bisa pulang. Tinggal mamanya seorang janda. Pada satu hari mamanya bikin surat, Joseph pulanglah ke kampung, mama sendirian. Tapi dia berada dalam keadaan yang tidak bisa pulang. Akhirnya dia bilang, mama saya tidak bisa pulang. Saya tidak bisa menemani mama. Tapi ada seorang yang dapat menemani mama. Mengerti setiap kesulitan mama. Mengerti setiap persoalan mama. Dia menjadi sahabat sejati dari kita. Namanya Yesus. Surat Joseph Scriven kepada mama itu pada akhirnya digubah menjadi lagu. What a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang sejati yang menanggung dosamu. Terus dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Dia imam besar yang pernah rasa lapar, haus, rasa mati, rasa menderita, rasa susah, rasa ditinggal oleh orang-orang kepercayaan. Semua dialami. Kalau kamu menderita hari ini, jangan takut. Ada imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Tapi imam besar ada berapa? Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 5.
Karena Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Esa satu, pengantara satu saja. Gak ada cabang-cabang lain. Karena itu, kalau kamu percaya dia, kamu dapat jalan satu-satu. Kalau kamu tidak percaya dia, kamu gak dapat jalan satu-satu itu. Kalau kamu sudah percaya Yesus dan tinggalkan Yesus, ujungmu neraka. Karena itu, jangan jadi mualaf. Itu sama dengan buang emas, ganti seng. 3, terakhir. Apa sih yang Yesus bikin di surga? Pertama, memerintah sebagai raja. Kedua, jadi imam besar, pengantara bagi kita. Ketiga, dia mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Ayat terkenal, Yohanes 14, 23. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu kembali ke tempatku dan seterusnya. Dia pergi ke surga, bikin apa? Menyediakan tempat bagimu. Ada kata-kata dari Charles Spurgeon yang bagus. Saya mau kita membacakan, perhatikannya. Yesus pergi ke sana sebagai perintis atau pelopor untuk membuka jalan. Sebagai teman kita yang menyiapkan tempat bagi kita. Sebagai jaminan bahwa semua yang ada di dalam dia akan datang pada kebahagiaan yang sama. Jika ia tidak masuk, maksudnya jika Yesus tidak masuk surga, kita juga tidak bisa masuk. Tapi dalam diri Yesus, Allah telah memberikan kepada kita satu tanda bahwa kita juga akan bangkit dari kematian dan akan masuk ke dalam surga. Semua yang percaya jangan takut tidak kebagian tempat. Orang saksi Yehova percaya yang masuk surga cuma 154.000 orang. Berdasarkan tafsiran yang ngawur terhadap Wahyu 7 ayat 4. Maka orang saksi Yehova itu masuk surga cuma 144.000 orang dan sudah penuh dari tahun 70-an. Maka orang saksi Yehova yang sekarang tidak berharap masuk surga. Yang bukan saksi Yehova, lenyap. Yang masuk surga 144.000 orang. Yang bukan saksi Yehova yang lain-lain akan hidup di Firdaus di bumi. Tapi tidak masuk surga. Tapi ayat ini berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti ada tempat yang cukup bagi semua orang percaya. Maka siapapun yang percaya Yesus, dia pasti mendapatkan tempat. Tapi ingat, saya tekankan, bukan hanya asal percaya. Orang percaya sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, orang Kristen sejati. Kalau hanya Kristen KTP saja, ada banyak orang Kristen KTP. Saya pernah pelayanan, ya, dan bertemu dengan pendeta yang ada tempat yang sangat kuat dengan okultisme, kuasa gelap. Kirim pendeta pertama, tidak tahan 3 bulan keluar. Kirim pendeta kedua, dia bertahan 6 bulan keluar. Kirim pendeta ketiga, 7 tahun belum keluar. Orang bilang, Bapak pendeta hebat, bagaimana bisa kuat lawan kuasa gelap? Pendetanya bilang, ya di sini dukun-dukun jago, tapi saya lebih jago. Kenapa? Rupanya pendeta juga pegangan kuasa gelap banyak. Pendeta seperti ini mana mungkin masuk surga? Rasul saja, ada rasul yang masuk neraka. Siapa? Yudas Iskariot. Lalu saya sering bertanya, kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa? Bisa. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa masuk gereja, neraka, pengurus gereja bisa, jemaat bisa. Kalau begitu kekristenan tidak menjamin keselamatanmu. Kecuali kamu betul-betul Kristen sejati. Ada Kristus yang kamu terima sebagai juru selamat dan Tuhan, baru tempat itu bagimu. Tapi pertanyaannya Pak Esra, kalau di surga kita tempat sama rata apa tidak? Tidak. Tempat kita beda-beda. Karena apa? Karena upah itu beda-beda. Ya, coba lihat Wahyu 22 ayat 13. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau selama kamu belum mati, setelah percaya Yesus masih hidup, kamu harus berbuat baik. Berbuat baikmu bukan membuat kamu masuk surga. Berbuat baikmu menentukan upahmu di surga. Jadi kalau kamu kerja buat Tuhan selalu manis, upahmu banyak. Ada misi ke NTT, ambil bagian, upahmu banyak. Tapi kalau kamu Kristen tapi malas, pelayanan malas, berbuat baik malas, kamu gak ada upah atau upahmu sedikit.
Yeremia 17 ayat 10. Untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Maka masuk surga itu juga ya, tapi beda-beda tempat. Coba lihat Matius 5:19. Ada tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, tapi ada tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Berarti ada beda-beda dong. Kalau begitu, dengan ada pendeta mengatakan sebenarnya kita semua sudah punya kafling di surga, tapi rumah kita macam apa tergantung kita kirim bahan dari dunia itu seperti apa. Ya, kalau kamu kirim bahan-bahan terbaik, maka rumahmu di surga itu baik. Ya, lalu pendeta itu berkata, tapi kalau kamu memberi saja begitu pelit, jangan kaget. Begitu mendarat di surga, kamu tinggal di tenda. Karena itulah, selama Tuhan masih beri kesempatan, 2 Korintus 9 ayat 6 bilang, camkanlah orang yang menabur sedikit, menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak, menuai banyak juga. Ini kita bicara di surga. Kita tidak harus menuai di bumi ini. Kadang-kadang kita menabur. Kok belum menuai juga ya? Tunggu, kalau belum menuai di bumi, saudara pasti akan menuai di surga. Nah, kalau begitu, sepanjang Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, Dia pergi ke sana, sediakan tempat. Tapi Dia tunggu material dari bumi untuk membuat sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri seberang. Nah, Yesus sudah naik ke surga. Bikin apa? Jadi raja dan memerintah. Jadi imam besar yang mengerti seluruh kebutuhan kita dan membawa kita pada Allah. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Kalau Dia raja, puji Tuhan, Dia menjadi Tuhan. Dia layak dihormati, layak ditinggikan, layak diagungkan.